Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pantek Pangunan Agrotek. Saat ini saya mau membicarakan tentang bagaimana membuat pupuk cair dengan bahan baku lindi. Inilah bahan-bahan yang kita butuhkan. Air lindi. Air lindi ini diambil dari Pasuruan, TPA Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Air lindi. Ini contoh air lindi sudah saya masukkan sebelumnya. Hitam, warna hitam gelap dan berbau sangat menyengat. Kemudian bahan yang kedua, bahan pendukung yang kedua adalah air kelapa, coconut water. Sedangkan yang ketiga adalah air kedelai. Wah, ini tidak kelihatan ini. Nah, sekarang kelihatan ini. Air kedelai, soben water. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan adalah submersive water pump, air pompa air yang dimasukkan ke dalam air. Ini energi yang tertera di sini adalah 80 watt. Ini sudah pompanya sudah lama, sudah dipakai berkali-kali. Kemudian bahan pendukung yang lain adalah arang sekam. Ini arang sekam. Fungsi arang sekam adalah untuk menetralisir zat besi yang ada dalam air lindi ini, karena air lindi ini mengandung logam berat, bisa logam berat yang membahayakan bagi kesehatan, kadmium, litium, atau air raksa. Kemudian inilah fungsi dari arang sekam sebagai penetralisir zat racun. Kemudian bahan baku yang lain adalah molase atau gula. Ini bisa diganti dengan gula, tapi di sini saya pakai molase. Ini sebagai stimulan, sebagai makanan dari bakteri yang akan kita masukkan ke situ. Kemudian yang selanjutnya urea, nitrogen. Ini bahan kimia pupuk, banyak sekali beredar di pasaran. Kemudian yang terakhir trichoderma. Ini trichoderma buatan sendiri. Nanti di lain kesempatan saya akan tunjukkan bagaimana cara bikin trichoderma. Nah, inilah bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian sarana pendukung yang lain adalah ember. Kemudian ini pengaduk. Ayo diaduk, ini dimasukkan. Ya, bahan-bahan yang diaduk di ember kecil sebelum dimasukkan ke ember yang besar adalah ini. Yang pertama trichoderma. Kabeh semuanya dimasukkan. Semua. Kemudian yang kedua urea dimasukkan. Sudah taruh sebelah. Kemudian molasenya dimasukkan. Semua sambil dipecet sampai pecet tidak apa-apa, dipecet sampai habis. Terus molase itu dicampur terus. Kemudian udah habis toh. Ya, sekarang yang terakhir arang sekam masukkan. Arang sekam. Nah, sudah. Sekarang yang air kedelai dimasukkan situ. Terus nanti diaduk air kedelai. Sini ya, sini dulu ya. Ember kecil, ember cilik dia. Ember ini. Ini. Ini kan itu. Heeh. Nah, iya.
Ya oh genahan sudah. Sudah. Ini terus, jangan diputus, lihat terus, karena ini bukan tipu menipu, benar-benar terjadi. Ya sudah, sampai habis. Wah, ini baunya sangat menyengat karena ini air kedelai. Terus ya, sekarang diaduk. Aduk. Kalau diaduk sampai homogen. Ya, diaduk terus, aduk terus. Aduk. Ya, bantu ngaduk ya. Yo. Ini tekan nganu si Rapi nganu masang pompanya. Pompanya dipasang. Udah, pompanya dipasang. Pompa dipasang. Nah, itu diaduk terus ya sampai homogen. Nah, sekarang ini pompa sedang disetting, dipasang di yang bagian atas tok. Nah, itu udah. Nah, itu sudah. Nah, ya, tuh. Ya, pakai tangan aja. Nah, nanti kalau sudah selesai baru nanti di on kan. Fungsi dari pompa adalah sebagai aerator agar oksidasi di drum ini, di kontainer ini bisa sempurna. Bakteri ini sering dikatakan bakteri aerobik, yaitu suatu bakteri atau jamur yang proses pertumbuhannya membutuhkan oksigen. Semakin aerasinya semakin besar, maka kemungkinan pertumbuhannya akan semakin bagus. Ya, cukup. Ya, sekarang di sudah cukup, di on kan. Listrik dihidupkan. Ya, sudah. Itu sudah mengalir. Nah, kalau sudah mengalir begitu berarti nanti oksidasinya bisa bagus. Sekarang campur-campuran yang ember kecil tadi ini, yang ini dimasukkan ke drum yang besar. Nah, terus. Tidak apa-apa, sudah. Ya, kemudian tambah lagi air kelapa, masukkan air kelapa. Ya, ini air kelapa. Ini air kelapa masukkan lagi. Terus ikuti terus. Jangan dimatikan. Terus dilepas selangnya gimana ya? Biar cepet ya. Nah, ya. Nyiprat. Ya sudah, tidak apa-apa. Tambah lagi, sekali lagi. Ya, ini yang satu lagi nih, masukkan lagi. Oh, sudah, tambah lagi, masukkan lagi.
terus air kelapa itu, fungsi dari air kelapa ini kita mencari zat tumbuh, auksin, gliberin, dan yang lain-lainnya. Yang kita target dari air kelapa itu yang zat tumbuh tersebut. Kemudian yang lindi, dari lindi kita menginginkan atau mencari zat tumbuh yang sering disebut humid acid. Ya, jadi pupuk yang kita bikin adalah komplit. Ini air kelapa tambah lagi. Jadi ada humid acid, ada auksin, gliberin, sitokinin, serta unsur-unsur makro NPK dan unsur mikro yang lain. Terus. Perbandingan dari ketiga bahan ini kira-kira 30% semuanya. Tambah lagi. Yang ini berdua. Berat. Ya. Nah, ini yang sedang dimasukkan ini adalah air lindi. Kalau dalam bahasanya licin. Air lindi ini terbentuk dari limpahan dari sampah, gunung sampah yang ada di tempat penampungan sampah yang kena air hujan, kemudian terkumpul di reservoir dan saya ambil dari tempat itu. Terus belum penuh toh? Ya, terus ini adalah pupuk organik yang bisa digunakan untuk tanaman-tanaman agro seperti tanaman cabai, tanaman semangka, tanaman musiman. Cara pemakaiannya bisa dikocorkan di tanah atau secara foliar. Foliar itu disemprotkan. Konsentrasi untuk pemakaian dikocorkan 1:15. 1 liter pupuk cair ini dicampur dengan air biasa 1:15 atau 1:20. Sedangkan kalau disemprotkan ini harus jangan terlalu banyak, 1:40 atau 1:50. Ini tambah lagi ya, yang air kelapa ini masukkan lagi 1:40 atau 1:50. Karena kalau terlalu pekat nanti tanaman yang disemprot akan terbakar, rusak. Oleh sebab itu harus dibikin jangan terlalu pekat. Ya, ini prosesnya hampir selesai. Ya, terus. Nah, sudah sekarang pompa yang sana dihidupkan. Yang sana. Ya. Nah, inilah proses cara bikin pupuk cair dengan bahan baku seperti tersebut tadi, yaitu air lindi atau licit kalau bahasa asingnya, kemudian air kelapa. Mana air kelapa? Ini air kelapa. Kemudian yang ketiga apa tadi yang ketiga? Air
air tahu, limbah air tahu. Dalam bikin pupuk cair ini tentu ada pembaca atau pendengar ya, ada yang tidak setuju atau mungkin kurang lengkap, yaitu kesalahan saya. Tapi yang jelas ini ditujukan untuk petani, bukan ditujukan untuk scholar, peneliti atau konsumsi mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi. Untuk selanjutnya di lain waktu saya akan mengulas tentang bagaimana cara bikin trichoderma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.